Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wiliadi Nugraha dengan NPM 202143501724. Di sini saya akan mendemokan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan siswa terbaik di MTSN 2 Kota Bekasi menggunakan metode AHP. Di sini saya menggunakan Apache NetBeans IDE 22 dan juga XAMPP sebagai server lokal. Sebelum menjalankan aplikasi, pada XAMPP, modul Apache dan MySQL harus aktif terlebih dahulu. Cara mengaktifkannya adalah mengklik tombol Start. Nah, karena di sini sudah aktif, maka aplikasi bisa dijalankan. Nah, ini adalah halaman login, halaman yang pertama kali dilihat pengguna saat program berhasil berjalan. Nah, pada halaman login ini diwajibkan untuk pengguna untuk mengisi NIP dan password untuk mengakses sistem. Dan karena terdapat dua level untuk login, yaitu admin dan guru atau wali kelas, di sini kita akan mencoba sebagai admin terlebih dahulu. Admin, passwordnya login. Login berhasil, selamat datang admin. Oke. Ini adalah tampilan menu utama. Tampilan yang pertama kali dilihat pengguna saat berhasil login ke sistem. Nah, karena kita masuk sebagai admin, hak aksesnya cuma diberikan menu siswa, kelas, kriteria, user, laporan data siswa, data nilai siswa, data ranking. Kita coba untuk menu siswa terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat inputan untuk NIS, NISN, nama siswa, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Lalu ada tombol tambah, edit, hapus, import, dan batal. Kita coba dulu untuk tambah di. Kita masukkan NIS, misalnya 111 NIS, dan NISN-nya 222. Nama siswa, misalnya Silvi. Jenis kelaminnya perempuan. Tempat lahir di Jakarta. Lalu tanggal lahir misalnya 1 Agustus 2025. Lalu kita klik tombol tambah. Data berhasil disimpan. Oke. Data yang tadi kita inputkan berhasil masuk ke database dan terdapat di tabel ini. Nah, untuk edit bisa kita ubah sesuai kebutuhan kita. Misalnya namanya Silvi, salah, ternyata namanya Silva, kita ganti Silva. Jenis kelamin perempuan, tempat lahir Jakarta, tanggal lahirnya 1 Agustus. Saya edit, data berhasil diubah. Nah, yang tadinya namanya Silvi menjadi Silva. Lalu kalau misalkan ternyata Silva ini salah sekolah dan datanya harus dihapus, maka kita harus klik tabel yang ada di sini dengan data yang diinginkan, kan Silva. Lalu ini kita klik tombol hapus. Nah, terdapat konfirmasi apakah yakin ingin menghapus data ini. Yes, data berhasil dihapus. Oke, nah data dengan nama Silva ini terhapus. Lalu kita coba untuk import data dari Excel. Ini saya sudah menyiapkan data 3 siswa. Kita coba masukkan, open. Nah, import berhasil. Nah, untuk menambahkannya ke database atau muncul di tabel sini, kita harus klik tombol import. Import berhasil disimpan ke database. Nah, sini ada Fabian, Kadita, dan Favian.
Lalu jika misalkan nggak jadi import, kita bisa misalnya nggak jadi import beasiswa tadi, pun data berhasil diimpor. Nah, karena datanya sudah masuk, jadi kan nggak mungkin diterima oleh database. Jadi ini kita batal. Nah, import dibatalkan, data berhasil dikosongkan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke menu kelas. Menu kelas di sini ada periode, kelas, wali kelas, dan import juga ada. Nah, di sini misalkan periodenya 2024 dulu. 2024 eh 2025 2025 periode itu tahun sama dengan tahun ajarannya. Lalu kelas dimasukkan ke sama aja lah 81 kali kelasnya Bu Nurul. Lalu kita langsung import aja yang 3 data siswa tadi. Kalau tidak mau memasukkan secara massal, bisa dengan menceklis lalu disimpan. Ini kita langsung coba import saja. 3 data siswa, open, import berhasil. Nah, kita coba import. Nah, data yang berhasil diimport dengan NIS yang sama, maka akan otomatis tercentang. Nah, di sini kita tinggal pencet atau klik button simpan. 3 data siswa berhasil disimpan. Kelas 81 dengan wali kelas Bu Nurul Indah Julia. Periodenya 2024-2025. Oke. Selanjutnya kita ke menu kriteria. Menu kriteria di sini untuk penilaian ya. Penilaian dan pemeringkatan. Nah, di sini sudah ada nama kriteria, kelas, kepribadian, absensi, nilai PTS, nilai PAS. Nah, untuk nama kriteria misalnya kita mau kita tambahkan misalnya organisasi tambah. Nah, data berhasil disimpan. Nah, jika ingin merubah, kita harus klik tabel yang ada di panel kriteria ini. Kita klik, muncul kode kriterianya berubah, nama kriterianya menjadi organisasi yang tadinya kosong, kita rubah menjadi karena MTS baca tulis Quran, BTQ baca tulis Qurannya. Kita edit, data berhasil diubah, oke. Nah, ini ganti jadi BTQ. Lalu jika menghapus juga sama, harus memilih data yang ada pada tabel di panel kriteria. Kita pencet BTQ, hapus. Apa Anda ingin menghapus data ini? Yes. Data berhasil dihapus. Nah, data BTQ hilang. Nah, untuk perbandingan bobot kriteria ini karena saya sudah semua. Oh, kita mulai dari hapus dulu saja. Misalnya kita hapus ini aja, kepribadian dibandingkan dengan akhlak bobotnya sama dengan 1. Nah, hapus yes, data bobot berhasil dihapus. Lalu jika menambah tadi kepribadian dan akhlak. Nah, bobotnya di sini kita ubah jadi 22. Coba. Bobot di sini rentangnya hanya
1 sampai 9 karena menggunakan metode AHP. Nah, di sini kita pencet, karena sudah terisi semua, kita tekan tombol tambah. Data bobot berhasil disimpan. Mana tuh? Nah, ini. Kepribadian dibandingkan dengan akhlak, bobotnya adalah 2. Nah, untuk mengubah sesuai ke awal ya, kan bobotnya 1, kita rubah bobotnya menjadi 1. Apakah bobot di tabelnya berubah? Dan data bobot berhasil diperbarui. Oke. Nah, di sini kepribadian dibandingkan dengan akhlak, bobotnya menjadi 1 yang tadinya 2. Lalu kita ke menu user. Menu user itu untuk mengelola siapa saja yang bisa mengakses sistem. Misalnya di sini NIP, harus menginputkan NIP ya. NIP di sini misalkan jangan satu lagi, 123, namanya Willy, password Willy 222 dengan level guru, tambah user berhasil ditambah. Nah, tadi Willy berhasil masuk. Nah, untuk mengedit atau merubah atau memperbarui, kita harus mengklik data yang ada pada tabel di sini. Kita klik, bisa Willy, NIP-nya 123, nama Willy, password Willy 222. Kita ingin merubah password menjadi 1245 Will, dan level misalnya menjadi admin. Jadi user berhasil diupdate. Nah, di sini berubah. NIP tetap 123, nama Willy, passwordnya 1245 Will, dan level menjadi admin. Jika ingin menghapus, klik data yang ingin dihapus pada tabel, klik data muncul, klik tombol hapus. Yakin ingin menghapus user dengan NIP 123? Yes. User berhasil dihapus. Maka user dengan nama Willy berhasil dihapus. Lalu kita lanjut ke laporan data siswa. Nah, laporan data siswa di sini mengambil dari menu siswa yang ada di atas. Terdapat 13 siswa. Dan untuk print, kita harus memasukkan tahun masuk dulu, rentang tahun masuk. Nah, karena di sini masuk sesuai NIS itu adalah 2023 nih, 2023 sesuai NIS, maka masukkan 2023 maka akan muncul semuanya. Jika yang dimasukkan adalah 2022 dan tahun masuk 2022, maka tabel menjadi kosong karena tidak ada yang masuk pada tahun 2022. 2023 karena tidak ada data lain ya selain 2023. Misalkan ada 2025, kita masukkan tahun 2023 sampai 2025. Nah, itu tahun 2023 sampai 2025 akan masuk semuanya ke tabel. Nah, ini masuk ke laporan data siswa dari tahun 2023 maksudnya. Ini coba kita perkecil. Nah, di sini ada kop surat, laporan data siswa, nomor ada 13 siswa dengan NIS sebagai berikut. Terdapat waktu cetak yaitu tanggal 6 bulan 8 tahun 2025 jam 22.35. Lalu ada di sini Kota Bekasi, Rabu 6 Agustus 2025, kepala madrasah dan NIP untuk tanda tangan. Oke, kita tutup. Lalu kita coba untuk laporan data nilai siswa.
Nah, laporan data nilai siswa ini diharuskan untuk memilih kelas yang ingin dilihat nilainya. Misalkan ini kan Fabian ini belum ada nilainya, tapi sudah masuk kelas karena wali kelas yang mengampu pada kelas ini belum masuk. Nanti kita coba pada saat login dengan level wali kelas 81. Kita coba kelas 81. Nah, buat button print bisa diklik. Nah, di sini adalah laporan dari data nilai siswa. Dapat nomor yang ada 13 data, kelas, NIS, nama siswa, nilai ada akhlak, kepribadian, hadiran, PTS, pas, dan yang belum diisi akan bernilai 0. Lalu sama terdapat waktu cetak, kata Bekasi, Rabu, kepala madrasah untuk untuk tanda tangan laporan. Lalu untuk selanjutnya laporan data ranking. Laporan data ranking di sini yang belum laporan data ranking harus dihitung terlebih dahulu pada wali kelas. Jadi kita coba dulu saja. Ini kelas 81. Misalnya kita coba kelas 5. Nah, data akan kosong. Sama seperti data nilai siswa, jika datanya tidak ada, maka tabel akan otomatis kosong. Kelas 81. Nah, ini kita print. Nah, ini adalah laporan ranking untuk kelas 81, yaitu ada Dea Anandatri Konipah dengan skor 88,187. Lalu ranking 2 ada Zakwan. Di sini juga ada waktu cetak sama seperti laporan-laporan sebelumnya. Nah, untuk print all ini adalah print untuk peringkat paralel tanpa melihat mau itu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nilai tertinggi yang di sekolah itu adalah tingkat 1. Jadi ini ruang lingkupnya sekolah dan ini ruang lingkupnya kelas. Ini adalah ruang lingkupnya kelas dan print all ruang lingkupnya sekolah. Coba kita langsung print all, sama saja. Laporan ranking paralel. Ada peringkat, NIS, nama siswa, kelas, skor. Lalu kita akan masuk sebagai guru. Kita close dulu. Nah, di sini program sudah berjalan lagi. Kita masukkan NIP. Ini adalah NIP untuk guru dari kelas 81, guru atau wali kelas. Nah, di sini passwordnya ya, login berhasil. Selamat datang Nurul Indah. Oke. Nah, ini adalah menu utamanya untuk guru. Guru hanya dapat mengakses input nilai, ranking, dan laporan-laporan, yaitu ada data siswa, data nilai siswa, data ranking. Jadi kita coba input nilai. Nah, di sini tadi yang diimport oleh admin ada tiga data siswa baru, yaitu ada Fabian, Kadita, dan Fabian. Di sini coba kita masukkan terlebih dahulu nilainya. Akhlak 80. Lalu kepribadian ada 80 juga. Ini misalnya absensinya 90. Lalu nilai PTS-nya 95. Lalu nilai pasnya ada 92. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Nah, ini dia nilainya masuk. Nah, tadi kan pada saat masuk sebagai admin nilai siswa belum ada ya, Fabian.
Coba kita cek sekarang data nilai siswa di laporan. Nah, di sini Fabian sudah ada nilainya. Coba sekarang kita input semuanya. Kadita keduanya 80, tensinya 100, PTS nya 86, PTS nya 89. Simpan. Nah, lalu ada Fabian 80, 80, tensinya 100, lalu nilai PTS nya misalnya berapa, misalnya 92, lalu nilai pasnya 90. Oke, simpan. Data berhasil disimpan. Lalu jika ada kesalahan dalam penginputan, wali kelas atau guru dapat klik tabel yang ada pada menu ini, yaitu misalnya Fabian ada kesalahan penginputan, klik. Nah, di sini akan tampil nilai-nilainya. Kita ganti, misalnya nilai pasnya Fabian itu sebenarnya adalah 87. Kita lihat ya nanti di sini nilai pas, edit, data berhasil diperbarui. Nah, di sini menjadi 87. Lalu untuk menghapus misalnya ini hapus Fabian, hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Yes. Data berhasil dihapus. Pada tabel ini. Kita masukkan lagi. Akhlak 80, absensinya 100, PTS 90, ininya 87. 88. Simpan. Nah, sini sudah masuk lagi. Untuk data siswa sama seperti admin, dapat melihat semua siswa, tapi harus memasukkan tahun masuk siswa, tentang tahun masuk siswa. Lalu ada data nilai siswa. Data nilai siswa sekarang menjadi lengkap karena sudah diinput oleh wali kelasnya. Jadi kalau misal kita coba print kelas 81 print. Nah, ini laporannya. Nah, laporannya sudah tidak nol untuk Fabian, Kadita, dan Fabian. Lalu untuk ranking masih 10 karena belum dihitung menu rankingnya. Kita ke menu ranking terlebih dahulu. Nah, di sini adalah peringkat yang sudah dihitung. Untuk menghitung peringkat terbaru, pengguna hanya perlu klik tombol tampilkan, maka akan secara otomatis menghitung di balik layar. Maka kita klik tampilkan. Nah, perhitungan AHP dan pemeringkatan berhasil ditampilkan. Fabian menjadi peringkat 1 dengan skor 90,6667. Lalu ada Fabian 89,33, Kadita dengan skor 88,33. Nah, sekarang untuk kembali ke data ranking diperbarui menjadi 13 yang tadinya 10. Ini kita langsung print all saja. Untuk paralel, ranking paralel. Ini laporan ranking paralel. Ada Fabian itu ada 90, dan Fabian, Kadita, dan Dea Ananda di peringkat 4. Oke, baik, sekian dari saya untuk demo aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan siswa terbaik di MTSN 2 Kota Bekasi menggunakan metode AHP. Semoga membantu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.